students? Okay, today I'd like to explain about passive voice. What is passive voice in Indonesia? Itu sama dengan imbuhan di ya. Jadi memakan, kalau passive voice ya dimakan gitu ya. Okay. First rule. Change the main verb into to be plus verb 3. Jadi yang diubah itu hanya main verbnya saja. Ya, main verb menjadi to be plus verb 3. Ya, ingat ya, kalau verb itu kan nggak hanya main verb tapi juga ada auxiliary. Jadi auxiliary itu nggak usah diganti. Jadi yang diganti hanya main verb saja. Dan main verb dalam kalimat itu cuma satu. Ya, dan hanya itu aja yang diubah, jangan yang lain. Oke, I emphasize only change the main verb. Hanya mengubah main verb, jangan yang lain. Oke, paham ya? Oke, what is change on the main verb of a sentence? Jadi to be plus verb 3. Oke, jadi ini kan diubah menjadi to be plus verb 3 ya, main verbnya. Jadi kamu harus tahu. Oke ya, ada 5 bentuk macam kata kerja. There are 5 of verb form. Oke, pertama base form. Base itu kan bentuk dasar. And then ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3, ada verb ing. Ya kan, base form ini dimodifikasi menjadi 4 bentuk. Nah, jadi kamu harus hafal nih perubahan to be. Base formnya apa, verb 1-nya apa, verb 2-nya apa, verb 3-nya apa, verb ing-nya apa. Oke. Ini dia. Ya kan, base form dari to be adalah be. Verb 1-nya itu is, am, verb 2-nya adalah was, were, verb 3-nya itu been, verb ing-nya itu being. Oke. Coba sebentar. Oke, sekarang contohnya ya. Kita akan mengubah main verb menjadi to be plus verb 3. Menjadi di. Contohnya di sini, I give you eat as an example. Eat ya, memakan. Oke, base formnya itu kan eat. Jadi nanti kalau misalnya dalam sebuah kalimat kamu menemui main verbnya di sini base formnya itu eat, ya, verb 1 itu eat atau eats ya, beda ya. Jangan samakan base form eat dan verb 1 eat. Ini jangan disamakan, ini beda. Base form itu biasanya kan ini ya, seperti modals ya. Modals will, shall, should, ya kan, can, itu kan pasti plus, bukan plus verb 1, plus base form, ya kan, atau bare infinitive. Pernah kita bahas ya base form kan. Nah, aduh kok kayak gini ya. Ini ya, jadi modal will, can, shall itu pasti kan plus base formnya, plus bare infinitive. Nah, berarti nanti perubahannya juga beda dengan verb 1. Jadi kamu harus analisa dulu main verbnya ini itu base form atau verb 1. Kalau misalnya modal di depannya pasti itu base form atau bare infinitive. Oke, kita lihat ya. Di sini ini kan memakan nih. Kalau dalam bahasa Inggris memakan ini ada 5 macam bentuk kata kerja, ya kan? Eat base formnya eat atau eats, base form verb 1-nya. Eat itu kalau misalnya subjeknya plural. Eats itu untuk yang singular, makanya ada s. Ate untuk yang verb 2, eaten, verb 3, eating yang verb ing. Oke, jadi apa ya kalau misalnya kita ubah menjadi dimakan? To be plus verb 3. Berarti ini semua itu harus diubah menjadi verb 3. Oke, like this one. Kamu lihat di sini menjadi be eaten. Kenapa menjadi be eaten dari eat di sini sebagai base form? Oke, karena eat di sini sudah berubah menjadi verb 3, eaten. Kamu lihat semuanya? Ya, semua. Aduh, kenapa begini? Semua verbnya, semua ini ya, dari eat, eats, ate, eaten, eating itu diubah menjadi verb 3. Ya kan, eaten, semuanya eaten. Eaten. Ya kan? Eaten. Oke. Eaten ini salah, ini salah. Eaten ini, eaten. Eaten ya.
Oke ya, eaten. Nah, fungsi to be di sini adalah sebagai peran dari kata kerja utama ini, ya kan? Karena di sini base form, makanya to be-nya adalah be. Oke, karena di sini verb one, makanya to be-nya adalah is, am, are. Karena di sini verb to, makanya to be-nya was, were. Karena to be-nya eaten, makanya karena kata kerjanya verb 3, makanya to be-nya tuh been. Karena ini kata kerjanya verb ing, oke, makanya to be-nya adalah being. Karena semuanya itu ya, main verb ini sudah berubah menjadi verb 3. Paham sampai di situ? Oke. Second rule, reverse the subject and object. Jadi ditukar ya, dibalik ya, dibalik subjek sama objeknya dibalik. Subjek jadi objek, objek jadi subjek. Oke, kita masuk ke contoh langsung ya. Change the sentences below into passive. He can cut out the picture. Oke, berarti ini subjeknya he, objeknya the picture. Berarti we have to reverse the subject and object. Berarti objek the picture ini harus di depan. The picture. Oke, kamu lihat di sini, ini kan verbnya ya, verb phrase-nya can cut out. Mana main verbnya? Main verbnya itu hanya cut. Ya, ini main verbnya nih, cut. Berarti yang diubah hanya cut. Cut di sini verb berapa? Oke, cut di sini adalah base form karena kamu lihat di sini modal can. Modal can di sini harus plus base form. Jadi cut ini adalah base form. Jadi tetap ditulis can-nya. Oke. Oke, can-nya nggak diubah apa-apa ya, karena kan teacher bilang tadi yang diubah hanya main verb-nya saja. Cut di sini berubah menjadi be cut. Oke. Cut ini kan verb 3-nya apa? Cut kan. Jadi tetap cut. Karena ini base form, makanya to be-nya adalah be. Oke, next. Oke. Cut out. Oke, he di sini subjek kan berubah menjadi objek. He sebagai objek itu adalah him. By him, harus ada by-nya ya. Harus ada by-nya. Oke, number 2. Anna sama the window ini di reverse. Oke ya, jadi the window by Anna. Jadi udah di reverse ya. Sekarang kata kerjanya adalah verb to. Kamu lihat di sini ini verb to ya. Oke, kalau verb to tadi to be-nya apa? Was atau were. Window di sini kan cuma satu. Oke, singular. S berarti pakai was. Was plus verb 3. Was opened, gitu ya. Oke, sekarang number 3, our homework and we. Kita tukar, kita balik, berarti our homework sama by us. Oke. Our homework sama by us. Oke, kenapa di sini ditulis have? Karena ini kan nggak berubah. Yang berubah hanya main verbnya saja, yaitu done di sini, ya kan? Auxiliary-nya nggak usah. Jadi tulis aja semua di sini kan our homework have blank 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 by us gitu kan. Nah, ini aja diubah nih. Done ini verb 3, berarti diubah menjadi to be plus verb 3. To be-nya adalah di sini verb 3, yaitu been. Oke, been done. Our homework have been done by us. Oke, next number 4. The teacher and the students. Okay, we reverse the object and the subject. The students. Okay, the students are blank 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 by the teacher. Karena ini main verbnya ya, teaching. Aduh, T-nya nggak masuk, nggak apa deh. Okay, kenapa di sini jadi are? Karena kan ini verb agreement ya. Kamu lihat subjeknya ini plural. Jadi kalau pakai is salah, harus teliti ya. Oke ya. Ini nggak berubah, ini kan tetap to be di sini. Ya, ini nggak mengubah karena di sini plural, di sini juga harus plural ya. Di sini juga verbnya harus plural sesuai dengan subjeknya. Nah, yang diubah ini main verbnya adalah verb ing. Berarti to be plus verb 3, berarti to be-nya adalah verb ing. Being, terus ini jadi verb 3. Thought. Being thought by the teacher. Oke, gampang kan?
Oke, jadi yang perlu diingat hanya dua ya, yang perlu diingat untuk mengubah active become into passive. Yang pertama adalah tadi kan yang berubah hanya main verb saja menjadi to be plus verb 3 sesuai dengan verb formnya. Kalau jadi kamu harus hafal ya, base form, verb 1, verb 2, verb 3 dan verb ing. To be nya tadi kamu harus ingat ya, perubahan the 5 verb from to be. Jadi tinggal diubah aja sesuai dengan verb berapa dia, dan hanya main verbnya saja, jangan yang lain. Paham ya? Dan main verb itu cuma satu, jadi cuma satu yang diubah, satu kata kerja yang diubah, jangan yang lain. Oke? Yang kedua, objek dan subjeknya di reverse ya, dibalik ya, objek jadi subjek, subjek jadi objek. Nah, kalau dibalik jadi objek, subjeknya harus dengan by siapa, dan perubahannya ingat ya, kalau he objeknya kan jadi him. Okay, now please do some exercises in Google Classroom.